Manusia Allah ciptakan tidak sia-sia. Manusia Allah ciptakan dengan tujuan tentunya. Dan Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, untuk mengetahui tujuan apa penciptaan kita sebagai manusia, untuk mengetahui apa penciptaan kita di muka bumi ini, maka Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran sebagai huda, petunjuk bagi manusia, dan penjelas bagi petunjuk dan pembeda. Nah, ketika kita hendak mencapai satu tujuan atau ketika kita hendak menuju suatu tempat, maka yang kita butuhkan adalah peta atau petunjuk gitu untuk mencapai satu tempat atau tujuan tersebut. Nah, dalam perjalanan kita akan mendapati jalan yang rusak, jalan yang naik, jalan yang turun, jalan yang berkelok. Kemudian di perjalanan juga kita akan mendapati rambu-rambu lalu lintas. Ada rambu kelokan, ada rambu peringatan juga. Kemudian di jalan itu kita akan melihat petunjuk menuju tujuan kita ataupun menuju tujuan yang lain. Petunjuk jalan yang kita tempuh ataupun jalan yang lainnya. Nah, di jalan juga kita akan melihat pelanggaran rambu lalu lintas, dan dari pelanggaran tersebut kita akan melihat akibatnya. Nah, dan itulah Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang tujuan kita, kemana tujuan kita, kemana perjalanan kita, apa tujuan kita diciptakan. Dan di dalamnya juga ada peringatan bagi kita gitu. Ada penjelasan tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana amal soleh, mana kemaksiatan, mana yang mendekatkan kita dengan surga, mana yang menjauhkan kita dari surga. Nah, itu adalah Quran, dan itu nikmat sekali gitu, bahwa kita bisa menjalani itu gitu. Contoh-contoh dari orang yang melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya, perintah Allah di dalamnya, dan ada contoh orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah gitu. Seperti contohnya yang menjalankan perintah Allah adalah Nabi Musa, Luqman, Imran, dan lain-lain. Dan mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Begitupun kita pun diberikan contoh di dalamnya tentang orang-orang yang menyelisih perintah Allah gitu. Seperti Fir'aun, Namrud, dan lain-lain. Di bulan yang suci ini Allah turunkan Al-Quran, dan bulannya menjadi mulia. Kemudian tempat diturunkan Al-Quran, Mekah dan Madinah, jadi mulia. Begitupun orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran menjadi mulia, karena berkahnya Al-Quran. Semoga kita, dan mari kita membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya gitu, sebagai pedoman hidup kita, sebagai tuntunan hidup kita untuk menuju jalan yang selamat, menuju surganya Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membaca Quran dan mengamalkan isi-isinya. Dan semoga Allah menjauhkan kita
dari orang-orang yang tidak membaca Quran, dan juga semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang yang membaca Quran tapi tidak mengamalkannya.